Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Oktavia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang akan dibahas pertama yaitu buku fiksi. Apa sih pengertian buku fiksi? Buku fiksi merupakan suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya atau bukan cerita yang nyata. Kita masuk ke struktur fiksi. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak ini bagian yang boleh ada dan boleh tidak. Bagian ini bisa menjadi inti dari sebuah cerita. Yang kedua, orientasi. Orientasi berisi pengenalan tokoh yang terlibat dalam suatu cerita. Yang ketiga, komplikasi. Bagian ini berisi tentang mulainya suatu permasalahan. Yang keempat, evaluasi. Bagian pemecahan masalah yang terjadi dalam suatu cerita. Selanjutnya, resolusi, yaitu akhir penyelesaian dari sebuah masalah. Dan yang terakhir adalah reorientasi, yaitu bagian penutup yang biasanya berisi kesimpulan ataupun amanat yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Kita masuk ke ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, bersifat rekaan atau imajinasi, menggunakan bahasa yang konotatif atau tidak sebenarnya, memiliki pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Dan selanjutnya, ketika dibaca, ceritanya membuat pembaca merasakan apa yang sedang terjadi di suatu cerita. Dan yang terakhir, tidak mempunyai sistematika yang baku. Selanjutnya, kaidah kebahasaan buku fiksi. Yang pertama, menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda. Yang kedua, menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut juga dengan metonimia. Dan yang terakhir, menggunakan persamaan yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan sesuatu hal lainnya. Selanjutnya kita masuk ke buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan kebalikan dari buku fiksi, yaitu suatu cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Struktur dari cerita non-fiksi. Yang pertama, orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh. Yang kedua, urutan peristiwa, mulai dari awal terjadinya peristiwa hingga akhir penyelesaian suatu masalah di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir, reorientasi, yaitu bagian penutup yang biasanya berisi kesimpulan suatu cerita atau amanat dan pesan moral. Lanjut ke ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namun diperbarui menggunakan fakta yang ditemukan kembali. Yang kedua, ide yang tertulis jelas dan sistematis. Dan yang terakhir, menggunakan istilah asing yang kadang dicampur seperti handphone, gadget. Selanjutnya, kebahasaan buku non-fiksi. Yang pertama, menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. Yang kedua, cerita yang dituliskan terkesan santai. Yang ketiga, menggunakan kata asing dan kata yang belum termasuk kata serapan. Langkah-langkah menganalisis buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama, kita harus membaca ulang cerita dalam buku tersebut. Yang kedua, kita harus memahami isi dari cerita tersebut. Dan yang ketiga, kita harus menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat dalam
cerita tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.